Jadi saya ini berceramah bukan yang belum saya laksanakan. Mari berkurban, mari berkurban. Pas ditanya istri Ustadz, Ustadz sudah berkurban? Jarang kali dia berkurban. Saya sudah berkurban. Sudah saya setorkan, sudah saya kirimkan, sudah saya kasihkan duitnya. Supaya waktu berceramah itu saya yakin. Ini ceramah ini kalau kita tidak mengamalkan duluan, menyipak dia ke dalam. Mari berkurban. Dalam hati, alah kau aja tak pernah berkurban. Nah, jadi saya pelong menyampaikan ini karena duitnya udah saya kasihkan. Nah, di masjid apa nama masjid kita nih? Baitur Rahman. Baitur Rahman ini satu orangnya berapa bayar kurban? 2.600.000. Kalau bisa jangan dipaskan harga kurbannya. Lebihkan 100.000. Tujuannya untuk apa? Untuk biaya operasional. Karena sapi itu dari Muara Lembu kemari kan tak jalan kaki. Naik truk. Berapa biaya truknya? Sampai ke Pekanbaru, sapi tak langsung dipotong. Mengingat dulu satu malam. Tukang jaga malamnya itu kan dikasih duit. Tak cukup kopi aja, hilang sapi itu nanti. Lalu kemudian talinya, kreseknya, itu tak boleh diambil dari daging itu diambil. Dia mesti. Makanya bunyi akadnya, kubayarkan 2.700.000 untuk kurban dan biaya operasional tunai. Jadi nanti ketika duit itu berlebih, itu dipakai untuk operasional. Kalau tak begitu bunyi akadnya, kubayarkan 2.600.000 untuk kurban, berlebih duit itu, maka mesti dibalikkan karena akadnya hanya untuk kurban. Nah, maka dikasihkannya lah. Kau kurban kau apa? Aku Pak Ustadz, kurban aku sapi, bertujuh kami. Bapak, aku tak mau bertujuh Pak Ustadz, ramai kali tak muat di situ. Jadi aku kambing aja lah. Jadi masalah kambing dan sapi ini bukan masalah muat tak muat. Mana yang lebih afdal, kambing atau sapi? Maka kata ulama, mana yang lebih banyak dagingnya, itulah yang paling afdal. Kau berkurban apa? Aku berkurban sapi. Kau? Aku berkurban kambing. Oh, afdal lah sapi. Tengok dulu sapinya, sapi kurus. Kambingnya memang 1 ekor, tapi 200 kilo beratnya. Kambing apa namanya? Kambing megalodon. Nah, oleh sebab itu mana yang paling berat, paling banyak dagingnya, afdal. Karena kurban ini, oke, kalau ada bapak ibu yang terlalu risau dengan keberatan daging, inilah masanya. Kurban ini. Nah, lalu kemudian setelah pagi itu, yang paling afdalnya adalah dipotong sendiri. Itu yang paling afdal. Ustadz ini macam pernah aja motong. Kalian tontonlah di YouTube waktu aku motong sapi di depan mall SKA. Masih ada lagi. Coba tulis saja di YouTube itu. Uas menyembelih sapi. Nampak. Kalau punya ilmunya dan berani. Ada orang berani tapi ilmunya tak ada. Ada ilmunya ada. Secara teori mesti putus urat makan, putus urat nafas. Teori bukan main. Pas mau motong, menengok darah, pingsan pula dia dulu. Bertambah pula biaya panitia membawa ambulan. Jadi kalau tak pandai, serahkan kepada ahlinya. Perempuan tak ikut memotong. Karena waktu menyembelih itu Sayyidatuna Aisyah tak ikut, Sayyidatuna Fatimah tak ikut. Tapi ikut menyaksikan. Itu mengapa ibu-ibu nanti itu dibawa ikut. Karena ini sunnah. Sayyidatuna Aisyah ikut, Fatimah ikut. Ikut memotong. Ibu pun ikut memotong. Ditengoknya. Bang, tengokkan bang. Kau pun kalau macam-macam, ku potong kau macam itu nanti. Disebutkan namanya baik. Andai tak disebutkan, pahalanya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Balik si bapak, muncung macam muka marah. Kenapa bapak mengamuk? Tapi nama bapak udah disebutkan tadi. Tak lengkap sama detailnya. Kita ini tak penting penilaian manusia. Yang penting penilaian Allah SWT. Setelah dipotong, diambil hatinya, dibasuh, dicuci, jangan langsung dibakar. Karena kalau darahnya ikut haram, tak boleh makan darah. Yang makan darah itu cuma Dracula saja. Tak boleh makan darah. Dicuci, dibasuh, kasih limau, bakar.
Itulah yang paling afdal. Pak Ustadz, boleh kami makan? Bukan boleh. Di Allah. Fakulu minha. Dari habis sholat subuh itu tak ada makan. Tak ada makan, tak ada minum, apapun tak masuk. Sholat Idul Adha, habis sholat Idul Adha sembelih, belah, ambil hatinya, basuh, bakar. Itulah makanan yang pertama. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Nah, itulah yang pertama dimakan. Lalu kemudian yang sisanya itu wa at'imul ba'isal faqir. Sisanya bagikan ke fakir miskin. Jadi kalau ada nanti di antara bapak ibu nih yang tak mau dagingnya, inilah yang paling afdal. Pak Haji, ini ada daging kurban, saya tak mau. Saya mau bagikan aja semua. Jadi bapak tak mau, ini kupon, saya kupon tak mau. Dagingnya aja kalian kirim ke rumah. Seabdol-abdolnya makan hatinya sikit untuk barokah, sisanya bagikan. Tapi kalau mau, sebetulnya jatah kita ada 1/3 di situ. 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk kerabat, kawan, sahabat, tetangga, 1/3 untuk miskin. Itu dagingnya total, tak terlalu berat, tak terlalu ringan, tak terlalu gemuk, tak terlalu kurus. Itu daging sapi itu berapa? 20 kilo. Jadi kalau 20 kilo bersih, bagi 7, jadi sekitar 2, sekian. Jadi kalau bapak, apa pula 2 kilo Pak Ustadz? 6, sekian. Jadi kalau satu plastik itu 2 kilo, lalu bapak dikasih 2 kupon. Ini kupon bapak sebagai peserta kurban, ini kupon bapak sebagai anggota masyarakat. Satu plastiknya 2 kilo. Dapat 2 kupon berarti 4 kilo. Masih boleh. Karena tidak lebih dari jatah 1/3. Yang tak boleh itu diambilnya lebih dari jatah 1/3. Ada orang datang ke masjid, dibawanya kambing. Pak Ketua Masjid, ini kambing saya, tolong potongkan, tolong kuliti, tolong bersihkan, nanti kirimkan semua ke rumah. Dagingnya kirimkan, kakinya kirimkan, pahanya kirimkan, semuanya kirimkan. Kalau ada yang begitu nanti Pak Ketua Masjid jawab, kau bawa kambing kau ini, potong sendiri, makan sendiri. Di Mas 1/3 untuk di rumah, 1/3 kawan sahabat tetangga, 1/3 untuk fakir miskin. Tempat kita tak begitu. Kita biasanya pakai sapi, atau pakai jawi, atau pakai lembu, atau pakai kerbau, atau pakai kambing. Kita tak potong sendiri di rumah, kita serahkan ke masjid. Maka sebetulnya akadnya adalah kita mencari relawan. Relawan itulah yang disebut dengan panitia. Yang namanya relawan, rela kalau tak dapat hewan. Itu arti relawan. Jangan nanti relawan ini lebih berkuasa pula dari orang yang berkurban. Karena engkau hanya seorang relawan. Tidak boleh mengambil daging kurban untuk upah. Haram hukumnya, tak boleh. Tapi untuk hadiah boleh. Apa beda upah sama hadiah? Hadiah artinya dapat alhamdulillah, tak dapat pun tak apa-apa. Itu arti hadiah. Tapi kalau upah, dapat mantap. Kalau tak dapat, naik pisau ini dari leher sapi ke leher kau. Nah, itu namanya upah. Maka ada beberapa orang yang tidak bisa dikasih hadiah, tapi dia wajib upah. Pertama tukang potong, yang kedua tukang kulit. Tukang potong sama tukang kulit tak boleh kita bagi. Ini daging untuk kau tukang potong sebagai upah, tak boleh. Maka upahnya dari mana diambil? Itulah dari duit biaya operasional tadi. Supaya jangan sampai panitia ini berharap dapat pahala, pahala tak dapat, dosanya pula bertambah. Tapi jangan gara-gara ceramah ini semua panitia mengundurkan diri. Nanti panitia tiba-tiba malam ini kita pembubaran. Adapun tahun ini karena kami takut, serahkan nantilah daging kalian ke Ustaz Somad. Aku pula yang memotongnya nanti.
Nah, jadi nanti bagilah. Begitu selesai dipotong-potong-potong, dibagi nanti setelah zuhur. Ini panitia tak bisa bekerja karena belum makan. Lalu datang satu orang, diambilnya daging yang paling enak, dicincang-cincang, dikasih daun seledri, daun sop, dimasak, habis itu dimakan. Ini yang kau makan, ini punya siapa? Belum jelas kepemilikannya. Lalu bagaimana cara menghalalkannya? Maka kepada bapak pemilik sapi nomor 1, Pak Pulan, 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 Pak, ini 5 kilo untuk ini ya Pak. Ini kalau cuman makan lontong katupek gulai pak, ambillah. Ada satu yang tak setuju, nggak bisa. Naikkanlah parang tuh. Nah, boleh ya Pak ya? Boleh. Ambil. Nah, kalau udah izin dia udah. Jadi jangan sembarangan kita ambil ini semua. Ini adalah amanah yang akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT. Oh, tapi tahun-tahun lalu, udah bertahun-tahun udah begitu kami laksanakan Pak Ustaz. Banyak-banyak kalian beristighfar daripada nanti di akhirat memikul sapi. Nah, adapun yang akan datang nih, jangan lagi kita ulang, jangan lagi makan haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka. Mudah-mudahan selamat kita tahun ini insyaallah. Adapun tahun yang lalu, banyak-banyaklah sholat sunat taubat, minta ampun, minta izin kepada masyarakat yang ayamnya, dagingnya, sapinya, kerbaunya sudah dimakan semuanya. Mana yang lebih afdal Pak Ustaz? Hewan jantan atau hewan betina? Maka biasanya dipakai hewan jantan. Kenapa hewan jantan yang dipakai? Hewan betina itu untuk berkembang biak. Dan menurut kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, daging kambing jantan lebih enak daripada kambing betina. Kita ini kalau bersedekah, mana yang lebih enak, itulah yang kita makan. Dan kenapa yang jantan ini banyak dipotong? Karena jantan tak perlu banyak-banyak. Betina ini yang perlu banyak. Nah, makanya hewan jantan itu banyak dipotong di kurban. Dia hanya sisakan ada beberapa pejantan. Sisanya itu sapi betina untuk berkembang biak supaya di masa akan datang. Jadi sebetulnya kita ini berkurban sapi, akikah sapi, walimah sapi, nikah sapi, acara 17 Agustus sapi. Tapi justru kita tak mau beternak sapi. Sapi kita dari mana? Dari Australia. Nah, jadi ke depan mudah-mudahan padang rumput yang terhampar itu kita beternak sapi supaya sapi dari kita untuk kita sendiri insyaallah. Amin. Nah, setelah dibagi-bagi semua, Pak Ustadz, ini di komplek kami ini ada yang tak Islam. Boleh tak kami kasih kurban ini? Kalau kurbannya kurban sunat, boleh. Itu rumah yang di blok itu, kasih dia satu plastik. Kurban wajib tak boleh. Kurban wajib sama dengan zakat. Tak boleh orang yang tak Islam. Sedangkan sedekahnya waktu emak Asma datang. Asma ini Islam, emaknya tak Islam. Ya Rasulullah, boleh ku kasih hadiah untuk emakku? Kata Nabi, kasihlah hadiah. Itulah dalil boleh mengasih daging kurban sunat. Kurban wajib tak boleh. Kurban wajib itu yang mana Pak Ustaz? Kurban wajib itu kurban nazar. Aku bernazar ya Allah, kalau dapat jodoh anakku tahun ini berkurban aku. Tapi kalau tak dapat jodohnya sampai mati aku tak berkurban. Itu kurban wajib namanya. Kalau lulus aku PNS, aku berkurban ya Allah. Tapi kalau masih honorer juga, sampai lulus aku baru berkurban. Itu namanya kurban nazar, kurban wajib. Tak boleh dagingnya dibagi kepada yang tak Islam. Tapi kalau kurban ada cuma 2 rumah Pak Ustaz, ambil dari jatah sapi kedua, sapi ketiga, dibagikan. Lalu kemudian yang tak bisa memotong tanggal 10, memotong tanggal 11. Tanggal 11 tak ada duit, tanggal 12. Tanggal 12 tak bisa, tanggal 13. Jadi kesempatan memotong ada 4 hari. 10, 11, 12. Bertakbir pun juga 4 hari.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah ilaha illallah, wallahu akbar. Beda sama Idul Fitri. Idul Fitri, asal habis sholat Idul Fitri, tak ada lagi takbir. Ini ada pula pas hari raya Idul Fitri itu, sholat zuhur kita di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertakbir imam. Allahu Akbar. Allah. Makmum di belakang udah berbisik. Makmumnya mengaji, imamnya lupa. Diingatkan sama makmum nih, Pak Imam, takbir sudah habis. Kita mesti mengagungkan Allah. Oh, ngamuk pula dia. Kalau lupa aja Paknya mengamuk. Takbir yang 4 hari itu Idul Adha. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Bagikanlah dia. Karena ada saudara kita yang tak pernah makan daging. Maka kasihlah daging. Jangan isinya gazebo. Jangan isinya lemak semua. Alhamdulillah nak, kita dapat kambing. Kata ibu senang ngasih berita ke anaknya. Begitu dibuka, setengah jam dia menengok, tak ada. Lidahnya, tulangnya ada. Bagaimana dengan Pak Ustadz? Ini padahal masjid ini AC, hidup AC-nya. Berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masya Allah. Udahlah panas, sound sistemnya pula tak kuat. Tak salah menjerit-jerit. Man ba'a jilda udhiyatihi. Saya sebetulnya ceramah tak menjerit-jerit ini bisa aja. Jadi daging, jadi kulitnya itu. Jadi kulitnya itu Pak. Man ba'a jilda udhiyatihi. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah. Maka kurbannya dia tak ada kurbannya lah. Jadi bisa memang kurban yang gitu tahun ini. Bisa saya, bukan tak bisa. Cuman saya ini orangnya, memang dari dulu saya tengok orang tuh mendengar tak cakap saya. Makanya kadang ceramah saya tuh ada yang panjang, ada yang pendek. Saya modelnya orang tak bisa saya bercakap, orang peduli tak. Ada model ustadz begitu. Terserahkanlah. Tidak, yang penting aku bercakap. Hewan kurban baginya. Karena Ustadz mengatakan tak boleh menjual hewan kulit kurban, akhirnya diguntinglah kulit tadi kecil-kecil, dimasukkan ke plastik. 2 hari bau bangkai kampung. Karena tak ada yang pandai mengolah kulit. Kulit buang tong sampah semua. Oh bangkai. Kampung apa namanya? Kampung bangkai. Jadi kalau begitu macam mana solusinya? Boleh kulit ini dijual, tapi duitnya serahkan ke fakir miskin. Bagi. Siapa yang bisa mengolah ini? www.jange.com. Assalamualaikum Muda Jange. Assalamualaikum Pak Jange. Bisa diolah kulit jange kok? Bisa. Barat cek 100.000. Berapa sapi kambingnya? 20. Dapat 2 juta. Bagikan. Karena tak ada jatah kita di situ. Tak ada jatah, tak boleh dimanfaatkan. Ini nanti akan menjadi da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Sesuatu yang meragukanmu, tinggalkan. Kita jaga diri kita dari yang syubhat. Innal halala bayyinun, yang halal jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Di antaranya adalah yang samar-samar. Kalau kita ragu, jangan dibuat. 7 orang, 1 sapi. Sapi pertama, dokter Andus. Sapi kedua, insinyur. Sapi ketiga, AKBP. Sapi keempat, almarhum. Kenapa pula orang mati bisa berkurban? Siapa yang berkurban almarhum? Anaknya rupanya. Ini 2.700.000 untuk saya,
Ini 2.700.000 untuk almarhum ayah saya. Berkurban untuk orang meninggal pahalanya sampai. Dari mana Ustaz tahu? Orang yang meninggal ini kan tak ada yang hidup ngasih kabar. Nabi menyampaikan. Nabi waktu menyembelih itu, Allahumma haza'an Muhammad wa ali Muhammad. Kupotong kambing ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu itu istrinya Khadijah sudah meninggal. Itu dalil bahwa kurban itu sampai untuk orang meninggal. Jadi yang ragu-ragu, berkurbankan atau tidak emakku ini? Berkurban atau tidak? Saya tahun ini berkurban untuk almarhum ayah saya, untuk almarhumah emak saya. Jadi yang saya sampaikan ini sudah saya amalkan duluan. Bukan saya mengajak, mari kurban untuk ayah kita, kurban untuk emak kita. Ustaz udah buat, nantilah. Jadi yang punya kelebihan rezeki, ini salah satu amal baik. Nabi menyembelih kambing yang satu lagi. Allahumma haza'an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini ku sembelih untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Umat Muhammad waktu itu sudah ada yang meninggal perang Badar. Itu menunjukkan bahwa untuk orang meninggal itu pahalanya sampai. Baca Quran sampai, tahlil sampai, doa sampai, haji sampai, umroh sampai, puasa sampai, dan termasuk kurban pun sampai. Jadi kalau ada orang mengatakan, jangan kurbankan untuk almarhum ayah, jangan kurban untuk almarhum emak. Iza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu. Kalau manusia sudah mati, amalnya putus. Tanya dia balik-balik, yang putus ini amal siapa, Pak? Pokoknya putus. Amal siapa yang putus? Ayah saya sudah meninggal, emak saya sudah meninggal, saya masih hidup. Kalau manusia mati, amalnya putus. Yang putus itu amal saya atau amal emak saya? Amal emak saya yang putus. Amal saya tak putus. Amal saya tak putus. Aku masih hidup. Amal orang meninggal itu yang putus. Amal orang hidup untuk orang meninggal tak putus. Jadi jangan cuma baca terjemah putus. Amal siapa yang putus? Entahlah, pokoknya putus. Kalau amal putus tak sampai untuk orang mati, tak ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu amal orang hidup apa orang mati? Orang hidup. Yang sholat itu kan orang hidup. Awat, Allahu Akbar, Allahumma maghfir lahu. Jadi nanti kalau ada orang di sini mengatakan amal orang hidup, tahu saya sembahyangkan. Kalau ditanya, kenapa kalian tak sembahyang? Dia bilang amal kami tak sampai. Campakkan ke Sungai Siak. Kita lewat di kuburan mengucapkan salam. Bisanya kuat mikrofon ini ya. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin. Ya, itu menunjukkan doa sampai walaupun kita tak kenal siapa yang ada di makam itu. Pergi kita ke Madinah. Di sampingnya ada pemakaman Baqi namanya. Kalau di Makkah namanya pemakaman Ma'la. Sampai di situ ziarah kita. Mana kita kenal? Bukan Arab, kita Arab cemas. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin. Sampai doa. Salam. Kalau salam untuk pokok kayu, mana ada salam untuk batu nisan? Mana ada salam untuk batu bata, batu kerikil? Salam itu untuk makhluk. Ruhnya udah berpisah dengan jasad. Di alam ruh kita hidup, di alam rahim kita hidup, di alam barzah kita hidup, di alam akhirat kita hidup. Kita tak pernah mati. Yang mati itu adalah ruh berpisah. Itu ditiupkan sangkakala kiamat, jasad berjumpa lagi dengan roh. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Ini tentang masalah kurban untuk orang meninggal dunia. Lalu kemudian ada pula orang yang bernazar. Aku Pak Ustadz ini kurban untuk fakir miskin saja. Aku tidak boleh makan dagingnya. Maka kurban yang udah dinazarkan untuk fakir miskin, kupon nazar. Bapak berkurban ya? Ya. Ini satu kupon untuk Bapak sebagai peserta.
Ini satu kupon sebagai masyarakat. Aku mengambil yang masyarakat. Yang peserta tak kuambil karena kurbanku itu kurban nazar. Aku tak boleh makannya. Biniku tak boleh. Anakku tak boleh. Kubagikan semua untuk fakir miskin. Nazar. Ustaz Somad, saya tak sanggup beli sapi, beli kambing. Kambing pun tak sanggup. Boleh saya berkurban anak ayam Pak Ustaz. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Disebut juga bagi matil an'am. An'am artinya sapi, kerbau, lembu. Ada pula ini kaya. Saya kaya nih Pak Ustaz. Kalau cuma lembu biasa aja lah. Saya mau berkurban. An'am, binatang ternak, bukan binatang buruan. Nah, jadi tak usahlah untuk viral, untuk gaya-gaya, tak usah. Ini kita ini mau beribadah. Dagingnya banyak, dibagikan kepada kawan